Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Putri Salsabila Nasution dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saya berasal dari kelompok 23 yaitu hologram. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Pertanyaan pertama adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Menurut saya ada 3 faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah kebutuhan mendesak. Adanya kebutuhan mendesak membuat orang-orang cenderung untuk mencari jalan keluar yang lebih cepat atau jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya tersebut adalah dengan melakukan peminjaman online. Karena peminjaman online hanya membutuhkan KTP, foto KTP, dan muka diri kita sebagai persyaratan untuk peminjaman. Dan itu cenderung lebih mudah dan dananya jauh lebih cepat cair dibandingkan dengan meminjam di bank karena persyaratannya cukup sulit dan belum tentu diterima juga. Yang kedua adalah adanya perilaku konsumtif, di mana orang-orang memaksakan diri untuk memiliki berbagai barang-barang mewah yang mana tidak sesuai dengan keadaan ekonominya. Hal ini membuat orang-orang cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan demi gaya hidupnya. Hal ini mengarahkan orang-orang untuk melakukan pinjaman online ilegal. Yang ketiga adalah karena adanya tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini membuat orang-orang yang umumnya berpenghasilan rendah tidak mempunyai tabungan karena banyaknya kebutuhan yang dia butuhkan. Pertanyaan kedua adalah, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Menurut saya ada 3 akibat yang ditimbulkan akibat peminjaman online ilegal. Yang pertama adalah penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang telah disebutkan di sebelumnya, bahwa peminjaman online ilegal itu hanya membutuhkan foto KTP dan diri kita, di mana foto KTP itu tentunya memuat data pribadi kita, terutama NIK, yang tidak boleh disebarkan kepada orang-orang yang tidak bersangkutan. Hal-hal itu akan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Sebagai jaminan dalam peminjaman online, maka kita akan diminta nomor orang terdekat kita. Sehingga saat kita tidak mampu membayar pinjaman online ilegal kita secara tepat waktu, maka orang terdekat yang kita jadikan jaminan tadi akan dihubungi dan itu akan merusak hubungan sosial kita dengan orang tersebut. Akibat yang ketiga adalah adanya teror dan intimidasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita tidak bisa membayar pinjaman online kita dengan tepat waktu, tentunya kita akan terus dihubungi. Hal-hal seperti ini akan mengakibatkan teror dan akan berujung pada kasus bunuh diri seperti yang telah diberitakan. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Cara mencegah paling baik menurut saya adalah dengan menjalankan kehidupan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Maksud saya di sini adalah dengan tidak menerapkan perilaku konsumtif seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, perilaku konsumtif adalah perilaku di mana orang-orang memaksakan dirinya untuk memiliki berbagai barang demi terlihat mewah atau sebagainya, atau untuk terlihat berada pada kelas ekonomi yang lebih tinggi daripada dia seharusnya. Hal-hal itu akan mengantarkan seseorang pada kesulitan ekonomi karena ia akan selalu mengejar hal-hal yang mungkin sebenarnya dia tidak perlukan. Kesulitan ekonomi itu akan mengantarkan dia kepada terlilitnya utang sehingga ia melakukan pinjaman online. Sedangkan solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal adalah dengan membayar secepatnya dan menuntaskannya dengan tepat waktu. Dan sangat diharapkan untuk tidak menerapkan perilaku konsumtif lagi saat melakukan pembayaran pinjaman online.